Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi Sekolah Bina Pangudi Luhur. Ya, semoga kita masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi. Ya, semoga dengan pelajaran ini kalian lebih mengerti. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, converse, inverse, dan kontraposisi ini merupakan lanjutan dari implikasi yang kemarin itu, yang jika maka. Nah, itu lanjutannya ini. Ya, lanjutannya adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama converse. Ya, tentang converse. Converse itu caranya dengan menukar posisi P dan Q. Jadi misalkan di sini implikasi P, jika P maka Q. Kalau di converse kebalik. Jika Q maka P. Gitu aja. Ya. Selanjutnya adalah inverse. Ya, inverse ini didapatkan dengan menegasikan P dan Q, gitu ya. Jadi di sini implikasi jika P maka Q, inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Begitu saja, ya. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah kontraposisi. Kontraposisi didapatkan dengan menegasikan dan menukar posisi P dan Q. Di sini implikasinya adalah jika P maka Q. Kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Nanti setelah ini kita akan melihat tabel kebenarannya, ya. Ya, di sini udah ada tabel kebenaran dari inverse, converse, dan kontraposisi, ya. Ada P, nilai kebenarannya benar-benar, salah-salah. Ada Q, benar-salah, benar-salah. Ada negasi P, salah-salah, benar-benar. Negasi Q, salah-benar, salah-benar. Ini perhatikan dulu nih ya. Ini kan di sini ada P, di sini benar, di sini salah. Di sini salah, di sini benar. Begitu. Ya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi hasil kebenarannya dari sini semua adalah benar, salah, benar-benar. Converse, benar-benar, salah, benar. Inverse, benar-benar, salah, benar. Kontraposisi, benar, salah, benar, benar. Coba perhatikan, ya. Di sini ada yang sama. Yang sama hasil operasinya. Yang pertama adalah implikasi, hasil operasinya sama dengan kontraposisi. Selanjutnya ada converse, hasilnya sama dengan inverse. Di situ ya. Sudah sampai situ dulu. Nanti kita lanjut ke apa ya? Kita lanjut ke contohnya. Ya. Ya, ini adalah contohnya. Di sini ada contoh untuk implikasinya ya. Contoh implikasinya adalah begini. Jika saya sakit maka saya ke dokter. Ini P-nya saya sakit, ke dokternya Q-nya ya. Di sini adalah implikasi, bentuknya begini ya. Kemudian kita lihat dulu converse-nya dulu ya. Converse. Converse itu kan jadinya jika Q maka P. Itu tukar aja P sama Q-nya. Jika saya ke dokter maka saya sakit. Jika saya ke dokter maka saya sakit. Situ ya. Ini converse-nya. Sekarang inverse-nya. Inverse-nya. Negasi P maka negasi Q. Ya, di sini ada
Jika negasi P maka negasi Q, gitu ya. Jika negasi P maka negasi Q. Di sana P-nya adalah saya sakit, maka negasinya adalah saya tidak sakit. Ya. Kemudian di sini Q-nya adalah saya ke dokter. Ya. Di sini Q-nya adalah saya ke dokter, maka negasi Q-nya adalah saya tidak ke dokter. Jadi kalimat yang menjadi, jika saya tidak sakit, maka saya tidak ke dokter. Ya, ini jika saya tidak sakit maka saya tidak ke dokter merupakan inverse dari yang ini. Jika saya sakit maka saya ke dokter. Selanjutnya adalah kontraposisi. Ya, kontraposisi itu ya gini. Jika negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Negasi Q-nya apa? Saya tidak ke dokter. Negasi P-nya apa? Saya tidak sakit. Maka kalimatnya jadinya, jika saya tidak ke dokter, maka saya tidak sakit. Itu saja untuk yang 3 hal ini, itu saja. Selanjutnya kita akan bicara tentang hal umum aja ya. Kita akan membicarakan tentang hal yang sedikit umum. Jadi gini, pernah ada orang yang bertanya tentang apa sih gunanya logika matematika? Apa guna dari logika matematika ini? Sebenarnya logika matematika adalah ini ya, struktur berpikir, adalah membuat kita mengerti struktur berpikir, ya. Nah, cara berpikir itu strukturnya kita pahami. Soalnya gini, dulu teman saya pernah nanya dulu akan anak pesantren ya, saya anak pesantren makanya gurunya dipanggilnya Ustadz. Pak Ustadz, lebih baik mana? Anak yang pinter tapi badung, ya, anak yang pinter tapi badung, atau anak yang baik tapi nggak pinter? Ditanya gitu ke Ustadz, ya, anak yang pinter tapi badung atau anak yang baik tapi nggak pinter? Nah, di situ itu adalah sebuah pertanyaan yang salah. Kenapa salah? Karena itu bentuknya adalah dan. Itu bentuknya dan. Jadi gini lah, kan dan itu ya, sama kemarin, sama seperti kemarin yang anak BPL itu, yang tentang anak BPL, dan yang saya contohkan dengan tentang anak BPL itu kan P dan Q gitu ya. Berarti di sini pintar dan baik. Sini pintar dan baik. Itu berarti ada 4. Ada 4 jenis. Berarti bukan cuma 2 jenis. Ya, teman saya ngasih pertanyaan tersebut, pertanyaannya tidak lengkap. Makanya saya bilang salah. Harusnya nanyanya begini sama Ustadz dulu. Pak Ustadz, lebih baik mana? Anak yang pintar dan baik? Yang kedua, anak yang pintar tapi nggak baik? Yang ketiga, anak yang nggak pintar tapi baik? Atau yang keempat, anak yang nggak pintar dan nggak baik? Itu adalah salah satu contoh penggunaan dari logika matematika. Kita jadi bisa tahu struktur pikiran dari yang orang sampaikan kepada kita, gitu ya. Lebih baik mana? Anak yang pertama dia pinter tapi nggak baik. Yang kedua,
dia nggak pinter tapi baik, itu adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan yang tidak lengkap. Itu adalah pertanyaan yang menjebak. Ya, itu dari saya segitu aja untuk hari ini ya. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik. Sekian dari saya, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.